itu masalah sekarang. Banyak orang tua yang tidak berdaya, banyak orang tua yang merasa Memasrahkan ke sekolah. iya, dia merasa tidak punya power. Jadi Heeh. akhirnya bilang, "Ya tolonglah sama guru," gitu kan. Iya. Dia nggak punya power buat meletakkan, standar yang jelas ke anak itu seperti apa. Di saat anak-anak itu tidak menjadi prioritas, maka disitulah mereka merasa dikesampingkan. Kalau ternyata orang tua masih memprioritaskan pekerjaan, masih memprioritaskan sementara anak kita lagi bermasalah, di situ anak merasa kehilangan orang tuanya. Bismillah. Assalamualaikum Bunda Ike, Umi Rika. Iya, Waalaikumsalam, Bumi Inur apa Ini kabar? udah lama ngejadwalin ya kita bisa ngobrol bertiga nih. Oh iya, Nyari Bunda. jadwal Bunda Rika susah. Enggak, kebetulan kadang-kadang bisa. Wali santri kita, wali santri Ahlufas yang cukup Setia. inilah, cukup kritis juga memberikan tanggapan terhadap program. Kemudian meski kritis beliau tetap setia gitu loh. Nah, itu definisi setia bagi kita ya. Iya, Definisi nggak setia ninggalin. itu adalah orang yang ketika kita salah tuh mau ngingetin gitu, terus Jadi tumbuh bersama. kritis itu bukan untuk ya Menjatuhkan kalau ya. kalian memang nggak bagus saya tinggalin, Oh, enggak bukan kayak seperti gitu. itu kan. Memang kritikannya harus membangun dan mengawal perbaikan. Dan alhamdulillah itu min fadli Rabb, itu bagian dari nikmat gitu kan. Karena berteman dengan orang-orang baik itu kita siap sakit tapi untuk sembuh gitu kan. Iya, Nah, betul. tapi kalau misalnya ada yang membiarkan kita terus-terusan sakit lalu kita ditinggalkan, itu pengkhianatan dalam ukhuwah. Sedih banget tadi Sedih, dengerin sedih. ya. Baik, Kita ngobrolin apa ya? kemarin itu kan Lebaran, jadi Hmm. Umi banyak dikunjungin lah sama anak-anak kita yang sudah besar-besar nih Bun. Ya, Anak ya Ufas betul, angkatan betul. ke-6, ke-5 lah kayak gitu kan. Jadi Lebaran lah ceritanya kan. Berarti Cuman mereka udah usia SMA, kuliah gitu ada ya? yang SMA, ada yang kuliah Iya, tuh iya. Bun. Heeh. Kalau yang dia tamatan mahad itu memang ada yang sudah mau selesai skripsi. Iya, Itu ada juga yang datang iya. ngobrol gitu kan. Atau memang mereka apa tuh ke kafe. Ha, sekarang anak-anak kan kafe nih. Ya, kafe ya. Umi Kayaknya datang kita reunian di iya, kafe lagi ya. kayak gitu tuh. Boleh di kafe. Iya, Boleh jadi diskusi. disitulah ngelihat kan kita sebagai orang tua yang mengawal dia di bidang idealisme mereka nih, mengawal ruhaniah mereka. Ada yang dari PAUD kan itu Bun, ada yang di SD dia baru start bersama kita, ada yang di Mahad. Jadi kita tingkatan-tingkatan ini. Apa yang Umi lihat tentang mereka? Ya kalau sekarang Kemarin untuk di itu. tahapan ini gitu kan, Umi bilang tapi salah satu yang dihargai itu adalah kejujurannya. Oke. Dia berekspresi nggak perlu palsu-palsu gitu kan. Misalnya dia bilang, Umi maaf ya, dia bilang kayak gitu. Oh. Dia kayak gini gayanya Kenapa minta sekarang. maaf stylenya gitu? Ya. Oke, Mungkin oke. kalau di jilbab tuh dia masang pas star jilbab tuh udah dari sini nih Iya. nampak rambutnya dikit, misalnya kayak gitu kan. Itu mungkin dah gaya-gaya yang kayaknya Kekinian mungkin ya. itu Lagi tren. pakai tren ya. Jadi kalau kita ngelihat kan nggak mungkin langsung ini perbaiki jilbabnya. Iya. Dia Gimana ketemu ya kita caranya sesekali ya? kan. Oh, Jadi ya. ketika itu Umi mengamati dan ngelihat, tapi memang ada rasa kikuk canggung sih. Cuma yang Umi notice ketika itu emang ada nilai-nilai yang ketika bersama kita dulu mereka udah paham ya Nana ini salah nih kayaknya. Iya. Tapi sekarang dia dengan Umi katakan jujur lah atau memang berani itu diperlihatkan di depan kita. Sebenarnya kalau kita ngelihat anak-anak kita kayak gitu pasti ada rasa sedih kan? Adalah. Sedihnya itu, Umi ngerasain nggak sedih misalnya karena kita ngerasa ketika mereka kecil bersama kita itu kita ngebayanginnya itu kalau udah besar tuh kayaknya jadi nih gitu Jadi, kan. Tapi kita kadang ya jadi kok bisa target kita nah kayak target gini gitu nih, kita gitu pas kan. kita udah besar tuh kita ngeliat kok jadi ngelenceng ya gitu Iya. ya. Nah, kok nggak sesuai. Nah, Bunda Rika kan guru SMA nih. Ngelihat nggak tuh? Ngelihat kan artinya kan beliau kan Iya. udah jadi wali santri kita lama, artinya kan tahu nih anak-anak kita yang dari kecil itu bersama kita. Ngelihat nggak tuh perubahannya gitu? Ada nggak yang kayak begitu tuh? Pengalaman Umi Rika banyak lah ya. Ketemu nggak Bun? Artinya tuh ini dulu tuh anak kita gitu. Ternyata tuh ketemu di SMA sama Bunda Rika. Nggak seperti yang kita bilangin tadi. Banyak Umi, tidak hanya dari anak kita saja, tapi mungkin dengan background yang tidak jauh berbeda dengan kita, misalnya dari Alfas. Artinya di saat SMA berarti di situ usia-usia mereka sudah mulai memasuki akil balik ya. Artinya di sini anak-anak yang di usia seperti itu pengen mencobanya sangat tinggi, mudah dipengaruhinya sangat besar. Artinya kecenderungan mereka kadang-kadang kalau nggak kuat itu mereka yang cenderung diwarnai gitu ya. Nah di sini pertanyaannya apakah berbeda? Gimana perasaan kita di saat kita tahu seperti apa mereka dididik gitu ya. Misalnya dari SD saya tahu dia dididik seperti ini, keislamannya seperti ini. Tiba-tiba pas di SMA bertemu dengan saya gitu ya. Bertemu dengan saya dengan kondisi yang seperti yang Bunda Ike bilang gitu ya. Kok
dulu nggak seperti ini. Mungkin dulu semua kaidah yang ada diajarin secara agama, terutama Islam itu sendiri, mereka jalankan gitu. Namun tiba-tiba di saat SMA kok berubah jauh dan nggak jauh berbeda dengan ya nggak identitas muslimah atau identitas sebagai muslim yang paham akan agama itu nggak kelihatan banget gitu ya. Malahan seperti anak-anak kita kebanyakan yang pemahaman agamanya ya seperti apa adanya. Anak kebanyakan. Ya harusnya kan berbeda ya. Terkesannya akhirnya apa yang kita Nggak ngaruh. ajarkan di usia dini itu nggak memberikan pengaruh, benar nggak sih gitu ya? Iya. Kayaknya menarik nih kita omongin seberapa berpengaruh pendidikan kita di usia dini yang udah Pendidikan jungkir Islam, balik ya. gitu ya. Yang sudah terkonsep, Iya, terkonsep itu ternyata sistematis. di usia remaja, di usia SMA gitu, SMA lah ya kita lihat di Benar. SMP atau SMA, ternyata itu nggak terlalu signifikan. Nah, kira-kira Iya. miss-nya di mana? Perlu dibahas nih kayaknya nih. Iya, Kira-kira miss-nya di mana nih? Karena kan sayang nih anak-anak yang sudah benar dibekali dengan ilmu keagamaan yang luar biasa, baik kokoh mungkin menurut versi kita ya, atau versi orang tua mereka gitu. Namun ternyata ini miss gitu ya, ada yang hilang, ada yang berubah gitu. Artinya apakah belum cukup kita menanamkan nilai ini sehingga karakternya nggak kebentuk. Tapi sebenarnya itu kan yang tadi di sisi ada anak yang kok Ananda seperti ini sekarang. Tapi memang ada juga yang datang itu dia semakin solid gitu loh. Kayak seolah-olah ilmu yang dia dapatkan sebelum itu menjadikan Umi dulu syukur kami belajar ini. Sehingga kami bisa bersikap seperti ini. Itu enggak sedikit juga sebenarnya. Mungkin ketika jumlah anak-anak yang bisa berekspresi ini dia lebih berani mendatangi kita, berani menyapa, berani mengekspresikan diri, mereka kan terlihat lebih dominan. Ada anak-anak yang menyembunyikan diri ini kelihatannya nggak ada gitu kan. Padahal sebenarnya ada. Tapi gini memang kalau kita lihat tadi itu kan ada, oh dia udah anak hufaz loh, atau memang sekolah Islam lainnya yang juga menanamkan prinsip itu adab-adab baik. Dia punya hafalan memori yang memberikan pembersihan kepada akal dan rohaninya. Ada kegiatan mabit macam-macam, sholat, pembiasaan sholat gitu kan, kalimat thayyibah. Masa nggak ngaruh sih dengan anak yang dibiarkan dari kecil tuh nggak ada pembiasaan seperti itu. Kan kita ingin ini nih, pertanyaan itu mengganggu kita ya. Karena kan kita punya visi ini jangka panjang pendidikan ini. Ketika kita buat kayak gini, apakah hanya cukup di sekolah kita saja? Sementara yang kita harapkan nanti agar kalian besar itu bisa tangguh menghadapi zaman itu kan bahasa kita. Bukan ketika kalian baik di sekolah, bisa jadi kita bilang bersabarlah ketika dia belum baik sekarang. Kita ingin nanti ketika dia dewasa, dia kuat dengan pondasi imannya itu menghadapi keberagaman yang tadi dikatakan Amerika, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dia terima gitu kan. Artinya harapan kita kan memang bukan sekarang, bukan saat dia sekolah sama kita saja. Tapi nanti nih, itu kan modal nih. Bagaimana modal ini nanti berpengaruh, nah itu tuh Bun. Kalau dilihat dari usia dininya. Kalau kita lihat dari sisi parenting nih ya, Bu Minur, Bu Darika, artinya kita kan ini bicara tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Barangkali dia kan punya beberapa tahapan sebenarnya yang harus di orang tua pahami, dan termasuk kita juga guru dan lingkungan juga harus pahami. Bahwa pendidikan itu kan tidak instan. Jadi artinya nggak bisa satu tahapan kemudian langsung jadi, enggak. Dia ada beberapa tahapan. Dia kan seperti anak tangga lah, ketika kita ingin mencapai sesuatu yang tinggi kan ada beberapa anak tangga yang harus kita lewati dulu. Nah kita sebenarnya itu menggarap di satu tempat, satu posisi gitu loh Umi. Kalau pendidikan kita kan pendidikan usia dini khususnya ya. Kalau kita bicara sekarang anak SMA ya barangkali ketika itu dia masih TK sama kita, SD mungkin gitu kan. Nah itu sebenarnya kan pendidikan itu ada beberapa tahapan. Ada pendidikan anak usia dini 0 sampai 7 atau 0 sampai 8 itu yang kita garap. Kemudian ada lagi nanti 7 sampai 14 atau 15. Nah itu kan ada 2 yang menggarap itu kan. Nah barangkali di usia pertama, di usia 0 sampai 7 itu kerjaan yang kita kerjakan. Kita udah kalau di dalam pendidikan dari sisi pendidikan otak itu kan bagian kita menanamkan memori. Memori terbaik itu justru di situ. Artinya memori, bagaimana memori jangka pendek kah, memori jangka panjang kah, itu di situ tuh letaknya kita meletakkan pondasi. Pembentukan platingnya. Platingnya itu kita meletakkan kerangkanya lah. Kerangkanya itu di situ. Dengan berbagai stimulan, apalagi yang sifatnya keagamaan itu paling kenceng banget di usia itu. Tapi jangan lupa itu baru sekedar menetapkan kerangka. Nah, bagaimana kerangka ini menjadi lebih
kokoh nyata itulah di usia Apa sebenarnya volumenya setelah itu? tahapan setelah itu. Makanya sebenarnya kalau kita bicara itu kemarin kan apa syarat pendidikan di anak usia dini, rasa aman, rasa nyaman, rasa dicintai dengan memberikan tauladan. Nah, disitulah dia. Nah, tapi di usia berikutnya orang tua jangan lupa ada yang usia namanya usia anak-anak berlatih. Ketika dia mengalami ini di awalnya itu dalam suasana hanya diberikan contoh, pada usia ini dia akan melakukan sendiri. Dan itu harus dikawal sama orang tua. Kan mulai pemberlakuan syariat ya Mia, kalau secara Islam itu anak mulai diperkenalkan sholat, diajarkan, mulai diperkenalkan apa hukuman gitu loh. Nah di saat itu sebenarnya orang tua harusnya nggak boleh lengah. Orang tua harusnya mendampingi pengawalan terhadap anak sehingga apa yang dia dapatkan di usia dini hanya sekedar contoh, kemudian dia cobakan, dia rasakan pengalamannya, dia didampingi berat dan susahnya, tapi dia tetap dikuatkan, maka ini menjadi sesuatu yang melekat. Nah, itu dia. Jadi kalau kita dengar tadi itu kan ada usia yang dikatakan tadi pembentukan. Bunda bisa mengistilahkan seperti wadah. Ini dikasih nih wadah nih yang kuat nih. Nanti apapun yang akan mengisinya itu berpengaruh gitu kan. Artinya jangan ditinggalkan lagi. Ketika kita sudah berperan di usia dini tadi gitu kan. Kan ini ada nih, ini benar-benar akan menjadi pondasi tadi kan. Pondasi ketika mereka sudah besar. Cuma kan lagi-lagi nih, orang tua sering berpikir dia kan sudah pautnya di sekolah Islam nih, SD-nya ada sekolah Islam nih, biarlah sekarang dia menentukan. Nah, kayak mana pengalaman Bunda? Nah itu kali ya. Iya kan, masa pendampingan, masa latihannya nggak cukup kayaknya. Nah itu yang kami hadapi Bunda, itu yang saya lihat sebenarnya. Inilah menjadi pertanyaan bagi saya sehingga juga memutuskan hal berbeda untuk anak-anak saya sendiri gitu. Karena apa? Karena di situ saya melihat bahwa tidaklah cukup hanya sampai membekali, tidaklah cukup hanya sampai kita di usia dia doang, karena seperti Bunda Ikit bilang tadi itu baru usia kita bentuk kerangka, itu baru kita menguatkan memori. Namun di saat mereka sudah berada di lingkungan yang aplikatif, mereka menunjukkan diri mereka, apalagi di usia mereka sudah menuju akhir balik, itu pembuktian tentang rasa ingin tahu itu sangat besar sekali. Nah, banyak bertentangan dengan apa yang mungkin sudah mereka terima. Nah, di sini yang baru saya melihat bahwa kalau memang kita sepenuh contoh, apalagi kalau orang tua memilihkan lembaga pendidikan yang arahnya tidak begitu sama lagi gitu. Nah, contoh sederhana ini udah masuk reguler dan sebagainya. Sementara anak ini belum dipastikan apa benar-benar sudah mampu menjadikan ilmu yang di usia dini ini menjadi karakter mereka yang membatasi mereka gitu. Nah, sementara toh ternyata pada buktinya anak-anak tidak kuat dengan kondisi yang mereka hadapi dan tidaklah cukup ilmu yang dibekali itu. Ketika kecil doang gitu. Hanya tahu itu salah, tapi pengen gitu. Tahu, contoh sederhana kita lihat tuh, merokok itu salah ya, kita kan ngajarin kesia-siaan seperti itu, apalagi di dalam agama Islam. Namun di sekeliling mereka, anak-anak yang baru dewasa, apalagi anak-anak laki kita, itu banyak yang mereka lihat lagi ngerokok dan pengen ngerokok. Nah, sebagai anak-anak yang walaupun ilmu ada yang membatasi mereka, tapi rasa ingin tahu ini kadang-kadang membuat mereka lupa dengan apa yang sudah ditanamkan sebelumnya. Karena itu tadi, tidak ada pengawalan. Tidak ada pemantauan dan penguatan kembali tentang hal-hal baik yang harus mereka pahami kembali di saat usia itu gitu. Nah, termasuk anak-anak perempuan. Tapi gini Umi Rika, Umi kan merasa gini nih, ada pembanding lah setiap zaman. Jadi kalau dalam Islam itu kan tahap taklifiyah namanya. Ini adalah usia tibiun yang dia tuh masih kanak-kanak, yang Bunda katakan ini adalah kasih sayang, memberikan contoh, pengalaman, contoh semuanya dia akan menyerap kan, lalu dia mengatakan dia akan mirip dengan apa yang dia lihat, yang dia dengar. Itu memang tahap contoh, memang dikatakan itu usia kesolehannya lah gitu kan semua. Namun di dalam sejarah Islam itu juga ketika mereka sudah masuk usia akal tadi itu logika analisa itu mereka tidak konsen lagi membahas hal yang sifatnya kaidah. Mereka sudah penemuan. Jadi artinya kayak gini nih, kenapa tadi kata Umi Rika, dia gampang sekali terbawa dengan hal-hal yang sifatnya tren. Teman-teman melakukan ini, lalu dia tertarik. Jadi seolah rapuh banget nih gitu loh. Berarti sebenarnya meskipun dia di sekolah agama, ada yang tidak selesai, berarti itu Nak Bun. Karena kan kalau kita lihat sejarah juga, enggak semuanya harus, misalnya kita bahas fikih nih, sampai tua bahas fikih kan. Tidak waktu dia kecil tuh bahas masalah akidah, yang sebenarnya itu sudah dipondasikan, sampai tua dia harus tegak di ilmu itu. Dia kan sudah masuk ke ranah memberikan manfaat kepada umat. Nah itu tadi yang kita akan lihat dalam buku
pengaruh Islam terhadap peradaban dunia itu kan adalah usia penemuan itu. Jadi kalau bilang berarti Islam ini nggak berkembang kok, yang dibahasnya agama-agama terus gitu kan, enggak ternyata gitu kan. Konsentrasi generasi gemilang dulu itu ketika mereka sudah remaja, mereka tuh memang fokus kepada ilmu, penemuan dan bermanfaat. Jadi dia nggak terpengaruh dengan lingkungan yang mengajak dia mungkin berzina, mengajak dia kelalaian, khamar, musik. Berarti kan letak fokusnya. Anak-anak kita sekarang mungkin tidak menghargai ilmu, tidak fokus kepada ilmu, sehingga yang tertarik itu di luar ilmu. Oke, Bunda tuh suka tertarik kalau kita bilang anak-anak kita sekarang ya. Pertanyaan kan balik, Umi. Anak-anak kita sekarang maknya bapaknya siapa? Kita kan? Ya itu dia. Nah itu dia. Jadi berarti kan kuncinya jelas tuh, Mi. Kuncinya sebenarnya kan balik ke orang tua nih sebenarnya. Jadi apa yang dialami oleh remaja kita hari ini, anak-anak kita hari ini itu tidak lepas dari peran orang tua yang mungkin kita lihat itu udah lemah. Mereka lebih cenderung menyerahkan kepada pendidikan. Seolah pendidikan bisa mengajarkan itu semua. Iya, selesai di tingkat pendidikan. Anaknya sekolah di sekolah Islam gitu ya, di Al-Fasqa atau di manakah terserah gitu kan. Dia berpikir ya sudah, anak aku selesai gitu kan. Tapi ternyata dia lupa nanti bahwa ketika pulang ke rumah dia punya pola yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, lingkungan sekarang, gangguan sekarang tuh luar biasa loh gitu kan. Artinya tidak hanya ini dari berbagai sisi gitu. Dari sisi pergaulan, tontonan. Jadi harusnya orang tua sekarang itu harus jauh lebih berilmu dan lebih apa ya? Lebih saklek, lebih disiplin dibandingkan orang tua zaman dahulu. Karena orang tua zaman dahulu gangguan di luar mungkin nggak sebanyak sekarang. Tapi boleh tetap ada kan, tapi mungkin masih tersembunyi. Sesuai zamannya. Perzinahan disembunyikan gitu kan, sembunyi-sembunyi, orang judi sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang kan semua di depan mata. Terang-terangan di depan mata. Dan orang tua harus lebih banyak ilmu dan kritis dalam menjelaskan hal-hal seperti ini, Bun. Karena seperti ini loh, Bun. Artinya anak-anak sekarang, seperti yang kita bilang, dia tidak hanya bisa diberikan kepahaman tentang akidah saja, tidak diberikan tentang apa yang pemahaman dalam ajaran, tidak. Dia butuh logika yang jelas. Tapi lucunya kan Bunda orang tua sekarang kan suka nyalahin gitu. Nyalahin sekolah ya. Anaknya udah berarti sekolah di sini loh gitu loh. Mungkin gini, belum menyimpulkan sih, menganalisa tadi statement bahwa anak sekarang, kita sering bilang anak sekarang itu orang tuanya siapa. Ada beberapa fakta bahwa kehidupan dulu itu kan memang nggak serandom sekarang, nggak di luar dugaan, nggak sehektik sekarang. Jadi orang tua mendidik anak itu tuh dengan pengalaman dia, Bun. Pengalaman dia dulu sesederhana itu. Jadi katanya nih kan, kami dulu dibiarkan aja belajar dulu, nggak paham bahwa zaman hari ini tidak sama dengan zaman mereka dulu. Nah, makanya tadi itu ketika dia sadar posisinya, mengerti zaman, tentu dia akan mengupgrade ya. Artinya dia tidak langsung membandingkan dengan dirinya. Kami dulu dengan perlakuan yang sederhana, jadi kok jadi orang tidak menjadi sampah masyarakat. Kalian nih sudah dididik sekolah Islam, biayanya mahal gitu kan. Tapi di satu sisi orang tua kan tidak mawas dengan pengaruh yang tadi tuh random banget, banyak sekali yang terbuka gitu kan, yang bisa disaksikan oleh semua mata. Artinya memang kalau bicara tentang zaman anak sekarang, memang harus ngerti zaman. Jadi jangan pasrah ke anak itu kepada zamannya. Sehingga fokus terbentuk. Kalau Umi memang memperhatikan, fokus anak-anak kita tuh memang lemah di bidang ilmu pengetahuan, pembelajaran. Kalau bicara literasi anak-anak kita pun lemah, Bun. Sehingga keilmuan yang datang dari literasi kita harapkan, indikatornya mereka malah generasi yang lemah literasi. Bagaimana mereka akan itu sudah terbukti secara data. Bagaimana mereka akan mengamalkan ilmu sementara literasi saja mereka lemah. Nah, ini salah satu tantangan juga. Malahan mereka lebih banyak belajar dari tontonan yang belum tentu itu jadi tuntunan yang benar gitu. Nah, artinya di sini saya melihat juga dari anak-anak yang bermasalah yang saya hadapi di sekolah, itu memang banyak kelihatan sekali bahwa mereka juga berasal dari orang-orang tua yang juga tidak paham, tidak mengawal, tidak memberikan perhatian yang benar-benar aware lah tentang perkembangan anak hari ini. Bahkan seperti yang Bunda Ike bilang tadi, cenderung lebih menyerahkan kepada sekolah, seolah sekolah seperti pabrik ya, yang bakalan kalau kita bikin set seperti ini, itu bakalan keluar set seperti itu gitu. Nah, iya, kayak cetakan gitu ya. Iya. Kita perlu ngundang orang tua deh. Jadi kadang-kadang orang tua disalahin ekspektasi tinggi. Iya. Kalau Bunda Rika sebagai orang tua punya ekspektasi tinggi nggak sih dengan sekolah? Kalau saya hanya mencarikan sekolah yang sebaik yang mungkin menurut versi saya, bisa bantu saya menjadi orang tua gitu. Nanti kalau seandainya
Kalau jujur ya, kalau bagi saya gitu sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik, saya paham sekali bahwa keterbatasan sekolah itu sangat banyak gitu. Apalagi saya saja sebagai seorang guru yang punya 3 orang anak dan nanti ngajarin 36 anak, itu tidak semudah yang orang bayangkan gitu. 3 anak ini saja sudah saya butuh banyak ilmu, jangankan 36 anak. Berapa banyak kemungkinan guru akan menguasai semua karakter anak. Nah, itu wajar dong. Artinya kalau saya mengharapkan banyak hal kepada sekolah, saya yang salah. Saya terlalu berekspektasi. Saya aja jadi orang tua 3 orang belum tentu sanggup memahami 3 karakter anak, dan kita berharap 1 orang guru memahami 6 karakter dan memperhatikan semua yang terjadi dari semua kehidupan mereka, itu sangat tidak mungkin. Makanya kita sebagai orang tua, seperti yang saya bilang tadi, memang harus melihat dan memperhatikan apa yang dibutuhkan anak yang tidak mereka dapatkan juga di sekolah. Nah, itulah persoalannya sekarang kan, Bunda Rika. Bahwa ternyata, tapi orang tua ini dia nggak nyadar di bagian yang dia harus menuntut ilmu. Artinya tidak nyadar di bagian tugas dia loh gitu. Jadi kita ini kan sebagai lembaga pendidikan hanya mengisi di satu sisi gitu loh ya. Sebenarnya nih kalau kita balikin tugas kita tuh hanya mengisi di ranah intelektual loh. Tugas kita sekolah ya, bukan sekolah Islam nih, sekolah umum itu hanya mengisi di ranah intelektual, mengasah logika dia, gitu ya. Paling nanti sosialnya, kemandirian, ya kan? Jam cuma seminggu gitu. Cuma coba, anak soleh, anak baik. Nggak bisa kan? Kalau sekolah reguler itu kan yang diajar pasti intelektualnya, logika berpikir, kemandiriannya, sosial lah barangkali ya, sosial. Tapi spiritual cuma 2 jam kan satu. Gimana coba? Sementara kehidupan kita ini nggak lepas dari spiritualisme gitu lah. Kebocorannya banyak. Iya, nah sementara kan apa-apa tuh sekarang kita nggak bisa berkata tidak. Standar itu tetap spiritual sebenarnya kan agama. Standar baik kita itu kita nggak bisa bilang baik itu kalau karena kita mayoritas Islam barangkali ya. Pada akhirnya kita akan tetap mengaitkan baik itu sesuai nggak dengan kaidah Islam gitu kan? Sesuai nggak? Ini dosa nggak sih gitu kan? Kan itu. Nah akhirnya miss jadinya. Ketika kita pakai standar kita agama, tapi aplikasi kita tidak agama. Jadi itu timpang jadinya. Orang tua berharap anaknya soleh dan soleha, tapi apa yang mereka berikan tidak mengarah ke sana. Gimana coba anak akan jadi soleh dan soleha? Jadi kan ini timpang banget nih. Jadi kalau kita lihat sekarang itu, kenapa anak-anak terjerumus di situ, ya balik lagi seperti mereka nih, kalau anak sekarang ya kita lah orang tua yang sekarang. Seberapa kita berdampak kepada anak-anak sekolah kita. diberikan porsi sebanyak apa? Kayak gitu berapa kan? jam gitu. Seperti tadi kita pernah bahas tadi ya, kalau memang orang tua diharapkan, guru kita nih, dituntut paripurna seperti itu, boleh kita intervensi nggak sih gitu kan? Itu dia kita tuh. bilang nih, kalian jangan pegang handphone, orang tua kasih handphone kan, boleh nggak kita ambil boleh dan gak? tanpa protes? Kita bilang jangan nonton TV, mereka buka TV di rumah, kita sita TV-nya boleh. Betul. Kemudian apa makanan yang dimakan oleh anak-anak, halal atau halal gitu ya. Kalau ternyata dia tidak memakan itu, lalu kita memberikan teguran bahkan sanksi, orang tua siap terima. Nah itu kalau kita dituntut kadang orang tua ya. kan kasih ranah, Bun. Ini bukan ranah sekolah lagi, ini kami di rumah. Di sisi itu kita dibatasi. Tapi hasil kan. anaknya hasilnya dituntut. Mereka lupa bahwa ranah yang mereka punya itu ternyata berpengaruh luar biasa kepada anak. Contoh sederhana, Bun. Kita ngajarin di sekolah hal-hal baik, norma-norma baik, etika baik. Namun ternyata di rumah mereka nggak ngeliat itu. Di lingkungan mereka nggak ngeliat, akhirnya anak punya standar ganda, sehingga mereka menjadi generasi yang bingung gitu. Karena tidak punya standar yang jelas, mungkin akidahnya juga tidak terkuatkan, atau mungkin basic yang diberikan juga tidak kokoh seperti yang lain. Akhirnya mereka mencari mana yang paling banyak. Nah, belum tentu yang banyak itu benar kan gitu ya, Bun ya. Artinya itu yang kita lihat hari ini. Dan orang tua yang mereka lihat pula kadang-kadang juga tidak meyakinkan kepada mana yang benar dan salah gitu. Padahal belum tentu semua anak yang sudah masuki usia taklifiyah harusnya dia akil dalam berpikir. Itu memang akil enggak. Ternyata anak-anak SMA yang saya temukan untuk memecahkan satu masalah kecil saja. Iya, balik doa, akil tidak berkembang secara biologis, tapi tidak berkembang secara akal dan pemikirannya. Nah, bahkan mereka untuk menentukan hal kecil aja benar dan salah itu nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang ini bakalan panjang banget loh, nggak bisa di dalam satu podcast ya. Tapi Umi juga tidak gini nih, tidak sepenuhnya kita berada di posisi penengah nih kan, sebagai mitra. Kita cuma bilang hai orang tua. Nah tapi tetap posisi sadar tuh penting gitu kan, posisi sadarnya penting. Hanya ini kan orang tua yang kita himbau nih di antara pilihan nih kan, kemana dia harus memilih, kan banyak sekarang pilihannya. Ketika orang tua sudah memilih sekolah-sekolah yang berbasis agama, itu sudah sangat bagus. Kontribusinya terhadap modal anaknya sudah sangat bagus. Jangan putus asa, jangan sampai ada statement ini adalah modal gitu kan. Sekolah di sini tapi nggak jadi.
Tapi yang saya lihat memang sedikit berbeda, Bun. Artinya anak pasti memang ada bedanya. Anak-anak yang mungkin memiliki basic agama yang cukup bagus, itu kalaupun mereka terkontaminasi, kalaupun mereka terwarnai, tidak sepekat anak-anak yang jauh banget gitu ya pemahamannya. Itu artinya secara tidak langsung, makanya saya pun merasakan perbedaan itu gitu. Di saat saya menyekolahkan anak-anak saya di basic keislaman yang lebih baik, habis itu saya menerima anak-anak yang mungkin dari PAUD-nya atau dari SD-nya dia tidak begitu, hanya di reguler saja. Itu karakter memang ada perbedaan. Itu nyambung tuh dengan apa yang perbedaannya. nyambung tuh sama Umi Ada tadi bilang. perbedaan. Setidaknya anak-anak ini ketika dia kecil dia dapat itu dia nyadar dia salah. Dia kan bilang sama Umi, ada maaf ya yang Mi. memanggil. Intensitas kesalahan mereka itu tidak ibaratnya kalau ini sanggup melakukan sampai 10 gitu. Ini mungkin di 3 mereka udah mulai ada rasa bersalah gitu kan. Ibaratnya kalau ketemu saya, ibaratnya saya tahu seperti apa. Ketemu ada rasa malu dia salah gitu. Tapi bagi anak-anak yang mungkin agak sedikit minim, itu nggak ada gitu. Nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa malu yang gitu. dipanggil oleh agama nanti adalah orang-orang yang merasa bersalah Iya. sehingga dia mau bertobat. Jadi kita masih punya harapan kita, sebenarnya. gitu. Masih Itu harapan masih kita, ada jangan harapan. Masih harapan. harapan. Jadi ternyata memang relate ketika Bunda Rika bilang sebenarnya di dunia nyata tuh di sekolahan ketika anak yang punya basic nggak punya basic itu kelihatan. Nah ternyata kan relate nih dengan apa yang tadi Umi alami ketika dia datang bilang Mi maaf ya pakainya unik. Berarti kan dia punya kesadaran. Iya, dia risih sebenarnya. Syarat untuk bisa berubah itu kan sadar dulu. Iya, sadar Artinya dia. anak kita punya kesadaran. Nah kesadaran itu bisa jadi dari memori yang dia dapatkan ketika dia masih kecil. Dia tahu ini salah. Dia tahu ini nggak benar. Berarti yang tinggal kita mizannya. tingkatkan adalah bagaimana kita menjemput kembali. Jadi sebenarnya yang akan kita tekankan itu adalah ketika sudah memilih langkah yang benar nih orang tua sudah masukkan anak-anak ke biah lingkungan sistem yang baik, ayo follow up. Nah, gitu loh, jangan berhenti. Iya. Nah, Kalaupun sudah sekarang rawan sempat itu ada. kemana, jemput lagi. Jemput lagi. Jemput lagi. Jadi memang kalau kita lihat kosongnya itu justru ketika memang anak-anak dilepaskan oleh keluarga. Ngerasa itu anak-anak kosong. besar. Karena tuntutan anak-anak kepada sekolah tentu tidak sekuat melekat ketika menuntut kepada keluarganya gitu kan. Karena memang jiwa mereka itu ada di dalam keluarga kan. Ketika keluarga membolehkan yang dilarang oleh sekolah, dia pilih mana? Pasti akan pilih keluarga. Karena dalam pikiran anak-anak, keluarga ini adalah penentu hitam putihnya. Bener nggak sih? Karena sekolah itu bisa nanti ditandai oleh ujian. Dia tamat selesai. Kalau sekolah ada kaitan memberikan lagi. nilai yang baik, apalagi di zaman sekarang sekolah yang berprestasi itu adalah sekolah yang menghasilkan nilai anaknya 9 ke atas. Itu kan secara sistematik dipaksa guru harus kasih nilai yang baik. Anak-anak akan bilang meskipun saya seperti ini nilai saya 9 loh gitu kan. Tapi kan Jadi kalau mereka tidak paham bahwa ukuran karakter itu enggak bukan di sana. lemah akhirnya Iya, ketika bukan di kalau sana. dia mengandalkan sekolah ya, karena sekolah ini kadang-kadang ada faktor X yang membuat kita ini terpaksa untuk memberikan nilai yang tidak sebenarnya. Nah, kayak gitu contohnya. Tapi kalau rumah, nilai kebaikan itu kan hakiki. Karena orang tua akan mengkoreksi, nggak ada berkaitan dengan nilai tentang hidupnya ke depan. Maka bagi anak-anak tetaplah rumah yang akan memperhatikan dia ke masa depan, bukan sekolah. Karena sekolah ini jenjangnya kan jelas nih. Nah, jadi itu yang kita bilang tadi, jangan sampai dia punya dua kepribadian ketika dia dapatkan teori yang benar, tapi nanti finishing kita itu kan rata-rata dinilai itu Bun. Dan nilai mereka tetap tinggi dengan tidak sebanding dengan pola hidup, kelakuan mereka yang sebenarnya tidak menggambarkan nilai. Nah, itu yang jadi masalah yang mengkoreksi sekarang. rumah harusnya itu. Nah, rumah kan itu masalah sekarang. Banyak orang tua yang tidak berdaya. Banyak orang tua yang merasa memasrahkan ke sekolah. Iya, dia merasa tidak punya power. Jadi akhirnya bilang, ya tolonglah sama guru gitu kan. Dia nggak punya power buat meletakkan standar yang jelas ke anak itu seperti apa. Halal dan haram tuh nggak tegak. Mereka nggak berani menyuarakan. Mereka nggak berani menyuarakan. Bunda nggak ngerti lah apa karena takut gitu kan, atau karena memang tapi anak-anak sekarang itu memang kritisnya berbeda loh Bun. Mereka itu cenderung artinya gini, bisa dimarahin bahkan intonasi mereka kuat dari orang tua itu bagi mereka tidak. Itu ketawa Iya ketawa langsung saya bilang. Maksudnya ketawa kenapa? Karena adab nggak diberlakukan dari Iya, itu yang saya bilang tadi. kesopanan Iya, juga. iya. Di situ makanya anak-anak itu tidak bisa ditegaskan dari orang tua yang mungkin tidak seperti yang Bunda Ike bilang tadi, nggak ada lagi kekuatan untuk ngatur anaknya gitu. Dia mungkin diuntungkan ketika PAUD, SD, anak kan masih bilang apa kata ustazah. Iya. Jadi orang tuanya biasa ngandalin nanti dibilang ke ustazah loh, nanti dibilang sama Ya, mu'alim sekarang ini. SMP SMA nggak bisa Nah, gitu enggak lagi kan. Karena sebenarnya ketika dia bilang mengandalkan guru, ketika ketemu dengan guru yang sangat lembut gimana? Iya. Kan guru ini kan tidak bisa menjadi. Berarti intinya balik lagi ke orang tua, ke orang tua, ke orang tua.
Ya kan ya? Benar, benar. Pada akhirnya ketika orang tua tidak punya power, tidak punya kekuatan, dia lemah. Dan yang membuat dia kuat itu sebenarnya apa? Ilmu. Ya nggak, Mi? Tapi sebagian Dan orang tua iman. memang bilang kayak gitu, Bun. Katanya nggak mau berkonflik dengan anak-anak. Iya. Di rumah itu sudah capek. Dia mau kita kadang-kadang orang tua itu juga kadang-kadang saya cerita sama orang tua. Dia takut anaknya ibaratnya kalau dimarahin nanti takut lari lah. Dilihat kasus-kasus hari ini anak-anak karena mudah aja kalau mau kabur mudah aja kemana-mana gitu. Karena gini, Bunda Rika, mereka Orang tua nggak ada melakukan arah ya, treatment Bun. itu di akhir. Sehingga nanti akhirnya hasilnya memang bisa jadi seperti itu. Tapi Benar. ketika treatment mereka ini mulai dari awal, dari dini nih Umi, dari usia mereka nurut, dari usia mereka mulai bantah-bantah dikit tapi dibenerin, dilurusin, didampingin, sampai akhirnya sampai dengan adab ya, sampai akhirnya dia bisa berdiskusi nyaman dengan anak. Artinya dia memang tidak membangun pola ini dari awal, ujuk-ujuk marah aja di usia dewasa, main ancam ya wajar. Tidak ada keterikatan apa Iya, dulu ya jadi emosional. memang Nggak ada- secara nggak ada secara penjelasannya. parenting nih ya, pendidikan di mana aja lah, secara agama pun gitu, kalau seandainya kita nggak punya bonding yang kuat dengan anak, jangan macam-macam ngancam anak hari ini. Benar. Kita bilang kamu nggak bisa ikut, kamu keluar, nggak usah nunggu hitungan hari, 1 jam ke depan dia udah nggak di rumah, gitu ya. Karena memang benar tadi kan, Bun, iya, lemahnya nilai-nilai yang ditekankan di rumah. iya, Dan sekolah memang punya standar yang berbeda dari nilai-nilai ya, Bun, hanya nilainya angka kan. Nah, rumah anak-anak akhirnya kan punya tontonan yang dijadikan tuntunan. Sekarang kan banyak sekali stigma. Kemudian kayak persepsi yang ditanamkan tuh toksik kan. Jadi dia mengatakan bukti kedewasaan tuh ketika dia mampu membuktikan apa yang dia mau. Dia bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Karena kamu yang paling tahu tentang dirimu, kamu bahagia itu seperti apa. Itu kan beberapa yang kadang salah tempat. Gitu loh, kalimat-kalimat yang terkesan benar tapi sebenarnya mematikan akal mereka harus untuk ada batasan menghubungkan. ke siapa dia begini, Iya. ke siapa. Kan Berarti itu adab ya. misalnya kayak gini nih, Bon. Di lingkungan mereka dibilang takut betul lah dengan aturan ini, takut banget nih. Jadi kan kalau laki-laki ngerasa gentleman mereka itu kan ditantang kan. Ditantang, iya. Akhirnya ayo berani kok katanya, melawan berani Dan gitu dia kan. lupa ke siapa Nah, itu gitu ya. benar, karena memang nggak ada nih yang Ya, kasih nggak pernah dikasih batasan itu secara tegas. Ini orang tua kamu, Ah. ini temen kamu, ini Akhirnya orang lingkungan, lain gitu ya. benar-benar lah akhirnya anak tuh lepas di lingkungan tanpa kita sadari lingkungan ini benar-benar sudah jadi kayak mesin meremot anak kita kan. Nah sekarang kan memang dunia terbuka ini dia kan bisa niru gaya orang yang di mana di Amerika nih yang dulu kita tertutup itu kan dia tahunya kasus Semuanya mereka bisa akses. kan kayak free sex. Anak kita sekarang kan sudah free sex Tantangan juga. orang tua sekarang. Itu sudah menjadi pembiasaan yang dianggap sudah nggak salah lagi. Lama-lama pembiasaan itu jadi kelihatan nggak salah. Udah biasa gitu. Kayak pas, ya Allah itulah anak-anak Amerika, anak Barat nih kita bilang kan. Itu sekarang di kampung kita pesta-pesta seperti itu gitu kan. Nah inilah akhirnya menjadi normalisasi anak tuh nggak ada yang balikin lagi, ini nggak normal nak gitu loh. Itu memang nggak bisa dibalikin hanya kepada satu pihak, banyak nih. Jadi Dan yang gimana paling nih? Apa solusi kita? Ya kalau saya sebagai guru dan orang tua memang melihat perbedaan yang sangat antara orang tua yang punya berperan kecemasan banyak yang sama nggak sih? wah gitu? sangat Umi. Apalagi kami yang menghadapi anak-anak yang usia yang sangat rentan dengan tindakan Harapan Bunda Rika apa? Kita mumpung kita masih di Iya, lembaga boleh, pendidikan boleh. ya. Oke ya. Harapan saya aja Sebagai orang tua dulu. Sebagai orang tua dulu artinya di zaman sekarang ini yang penuh dengan keabu-abuan, Fitnah dan cabaran. fitnah dan cabaran gitu ya. Artinya standar kebenaran itu memang harus orang tua paham bahwa kita kembali lagi ke standar yang sesungguhnya. Kalau kita muslim ya kita kembali ke ajaran Islam itu sendiri. Terus yang kedua, orang tua memang harus banyak cari ilmu. Karena bagaimanapun contoh sederhana, di saat orang tua bersedia mengasih gadget anaknya, maka dia paham nggak apa yang dia berikan ke anaknya. Nah kalau dia nggak paham, maka secara tidak langsung bisa jadi dia yang menghancurkan anaknya sendiri. Karena apa Bun? Karena kalau mereka tidak paham tentang apa yang diberikan ke anaknya, seperti yang kita lihat ini mata pisau. Kalau memang dia ini pisau ini tajam, kalau diberikan kepada orang yang ahlinya, dia bakalan jadi koki yang hebat. Tapi kalau dia orang tua tidak paham bahwa pisau ini kalau dia nggak ahli anaknya nanti, atau nggak paham dengan yang apa pisau ini, maka dia akan terluka sendiri. Nah ini Kayaknya yang perlu kita bahas satu sesi tentang iya. bahaya Oke, gadget. artinya kebanyakan orang tua Iya, nggak gadget paham. kita Contoh bahas sederhana, berapa jam anak memakai, bahkan anak-anak yang datang ke sekolah dalam keadaan masih ngantuk, orang tuh nggak tahu bahwa ternyata anak nggak tiduran semalaman hanya karena pengaruh gadgetnya. Scrollnya sampai jam 3. Scrollnya sampai jam berapa. Terus apalagi motivasi mereka untuk belajar, mereka aja lelah secara fisik. Nah pertanyaannya, mereka melakukan di mana? Di rumah.
Di rumah ada siapa? Orang tua. Apakah orang tua paham? Apakah orang memantau anaknya sampai berapa jam scroll di media sosialnya dan sebagainya? Artinya Bunda Rika sendiri udah jadi pendidik nih kan, Iya. udah guru aja tuh nih ngerasa perlu ilmu. Perlu ilmu. Kita udah berkecimpung di Iya. pendidikan nih tetap merasa perlu ilmu. Apalagi apa kabar dengan orang tua yang Iya. tidak bersentuhan dengan dunia pendidikan. Kita pengen denger ya sebenarnya hati nurani anak Oh, itu iya. memandang sekolah dan orang tuanya gimana sih? Coba lah satu saat kita Iya hadirkan kan? mereka Kita ya. pengen tahu Kita nih. ngobrol Kan gimana kita sih. nih kayaknya sosok Bener. idealis, Dia bilang nyalahin ini gitu jaksa, kan. ini Iya. polisi. Iya. Ini satpam. Jadi sebenarnya dalam pikiran anak tuh ketika orang tuanya ngomong-ngomong gini-gini, kalian nih kata gitu kan, Iya. bisa jadi dia akan bilang, Kayak nggak pernah kalian muda nggak aja. tahu kami nih, apa yang ada dalam pikiran kami, kayaknya perlu deh kita juga. Bun, percaya nggak Bunda? Saking mirisnya saya lihat kondisi bagaimana bonding orang tua dengan anak hari ini. Bahkan ada kadang-kadang saya cerita ke anak kan, bahkan dia ketemu orang tuanya itu hanya saat pagi dan saat malam pulang sekolah. Itu pun pertanyaannya Itu aja standar ya. Kadang-kadang komunikasinya sangat minim. Nah pertanyaannya bagaimana menerapkan adab di anak? Sementara di rumah saja banyak anak-anak kita yang kekurangan perhatian dan kekurangan komunikasi. Dan sementara ilmu itu akan ada di saat komunikasi yang bagus antara anak dengan orang tua. Barulah mungkin ketoladanan dan nilai-nilai baik yang ditanamkan orang tua bisa masuk kalau ada komunikasi. Nah pertanyaannya, apakah di rumah-rumah yang ada di siswa-siswa kita hari ini atau anak-anak kita hari ini itu sudah bagus terjadi? Nah, pertama, itu pertama. berarti orang tua harus berilmu. Iya. Yang kedua, Komunikasi yang bagus. komunikasi harus Efektif. bagus karena ilmu ditransfer Iya. dengan komunikasi. Oke Bun, Kalau boleh orang nanti- tuanya sibuk tapi efektif tidak? Iya, kalau ilmunya udah banyak komunikasi nggak bagus, tetap juga nggak jalan. Iya. Next apa lagi Mi? Terus gini loh Mi, yang saya lihat lagi ya Mi ya, jadikan anak ini prioritas. Jadinya gini loh Mi, banyak sekali yang artinya yang saya lihat di saat anak-anak itu tidak menjadi prioritas, maka disitulah mereka merasa dikesampingkan. Kalau ternyata orang tua masih memprioritaskan pekerjaan, masih memprioritaskan sementara anak kita lagi bermasalah, di situ anak merasa kehilangan orang tuanya. Jadi artinya kalaulah anak kita berada di kondisi-kondisi seperti itu, maka dampingilah dan jadikan anaklah yang paling penting. Ini curhatan ibu Nah, guru. ini Ibu guru yang saya nemu kadang-kadang masalah. sedih loh Umi, gitu. Anak sudah sangat bermasalah, anak sudah kehilangan kepercayaan kepada orang tua. Namun di saat diharapkan orang tuanya datang ke sekolah untuk berdiskusi, namun orang tuanya ternyata masih mementingkan hal yang lain selain anaknya. Coba bayangkan apa perasaan anak yang di usia mereka sudah bisa berpikir, bisa sudah tahu dengan cukup dengan pembuktian saja bahwa memang anak itu penting atau tidak dengan hanya kedatangan saja. Nantilah bicara apa yang dibicarakan. Namun di situ kadang-kadang orang tua lupa bahwa anak-anak yang sudah dewasa ini atau menuju tahap dewasa ini, dia butuh pembuktian Umi dari orang tuanya. Bahwa di saat dia disayang, maka buktikan bahwa dia disayang. Di saat dia diperhatikan, maka buktikan dia diperhatikan gitu. Artinya tidak akan lagi, mungkin di saat ranah ini kita isi, terutama dari keluarga, mungkin akan sangat mudah menyentuh hati-hati anak-anak kita. Bahkan mudah menanamkan kebenaran, kebaikan ke diri mereka yang mungkin selama ini kurang gitu. Karena kalau anak-anak ini sudah imun, artinya sudah membentuk imun sendiri, tidak ingin didekati, mereka sudah memvonis orang-orang di sekeliling mereka tidak sayang atau tidak perhatian, maka mereka akan mencari takutnya, mereka mencari circle yang tidak baik untuk diri mereka. Nah ini yang terjadi. Jadi rata-rata anak-anak ini karena merasa ditolak atau merasa tidak diperhatikan di rumah, mereka mencari orang-orang yang memperhatikan mereka. Dan bisa jadi orang-orang itu tidak mewarnai mereka dengan baik. Nah itu yang bikin saya khawatir Umi. Artinya memang sangat berpengaruh besar orang tua kepada pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri anak kita. Jadi tidak hanya sekolah ya Bun ya. Sekolah mungkin saya paham sekali. Sekolah tidak punya kuasa yang begitu besar untuk mungkin dia punya kuasa untuk memberikan keilmuan, tingkat pemahaman kognitif yang sangat bagus. Namun karakter, moral, etika itu tidak hanya cukup dengan teori. Dia butuh keteladanan, dia butuh pembiasaan, dia butuh berada di lingkungan-lingkungan yang dipilihkan baik untuk mereka mempelajari yang baik gitu kan. Artinya pengawalan ini benar-benar dilakukan dengan banyak pihak yang dibutuhkan. Pembicaraan selanjutnya adalah bagaimana ini treatnya Yeah. gitu kan. Karena kan fokus pembicaraan kita sekarang ini akhirnya mengurusin kepada kemana orang tua, jadinya kayak gitu ya. Iya, Kemana karena orang tua? memang yang terjadi ini kan tetap bagian dari dampak dari kehadiran orang tua kan, Umi gitu kan. Jadi kalau kita nangkep nih ya, ini kan artinya kalau kita sekarang kan di usia dini yang kita pegang TK, SD, walaupun ada madrasah.
Tapi kalau Bunda Rika kan dia praktisi nih, praktisi pendidikan yang dia langsung berhadapan dengan anak-anak. Secara tidak langsung tadi kan beliau menyampaikan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan orang tua gitu. Setelah dia melihat kondisi anak-anak hari ini yang sulit dideketin, sulit untuk bisa taat, sulit bisa Susah patuh. disentuh gitu kan. Ternyata di balik Dia itu seperti semua, punya bulu landak gitu iya, ya. ternyata di balik itu semua mereka butuh orang tua yang berilmu, butuh orang tua yang punya komunikasi bagus, butuh orang tua yang memprioritaskan mereka ketika mereka butuh gitu. Nah, artinya kan ini kita apa ya, nggak bisa serta-merta menuntut orang tua juga bisa seperti itu jika mereka sendiri tidak melakukan ini bertahap. Ya kan, Mi? Bertahap gitu. Bisa memprioritaskan anak setelah dia paham anak ini apa bagi dia. Bisa berkomunikasi dengan anak setelah dia paham Tapi kita lelah dengan juga, Bun. karakter Orang anak tua kadang-kadang masing-masing. disadarkan di saat anaknya sudah bermasalah. Jadi artinya yang kita lakukan itu udah kadang-kadang oke, masih bisa kita selamatkan, oke, masih bisa kita arahkan. Kalau tidak, Udah kayak gitu ngegas aja lagi sama anak. akhirnya di titik yang khawatir lebih parahnya lagi, ada di satu titik malah kesalahan yang terjadi pada anak malah dilempar, bukan orang tua melemparkan ke yang lain, bahkan salah satunya adalah sekolah. Nah, ini kan suatu fenomena yang bikin kita pertanyaannya, ini anak tanggung jawab siapa? Kan gitu ya, Bun ya. Ibaratnya kalau kita di sekolah, kita membantu apa yang kita bisa sesuai dengan kurikulum Mungkin yang kita punya. pertanyaan yang perlu direvisi di rumah itu adalah dapat dari mana ini, gitu kan? Dia selalu mempertanyakan ketika anaknya Kamu dapat dari melakukan, mana sih? ya, Gitu. melakukan Emang di sekolah hal ini yang yang tidak diajarin sesuai gitu ya? dengan yang diinginkan oleh orang tua kayak ngelempar tadi tuh. Ini dari temannya mana? Ini pergaulan, ini nonton ini gitu kan. Padahal nanti akhir dari semua ini kita semua tersakiti. Iya. Anak tersakiti, orang tua juga akan tersakiti. Kita sebagai pendidik juga tersakiti. Pasti kan sedih kan sebagai orang tua ngerasa ya Allah udah capek gitu dari kecil dibesarkan tunggal-langgang cari nafkah. Ternyata anaknya begini gitu kan. Dan kita juga sebagai guru juga bilang kayak gitu kan. Dan kita apa bisa jadi saling menyalahkan atau bisa jadi juga ini gara-gara sekolah atau ini gara-gara kalau kita sekolah bilang ini gara-gara orang tua nih. Orang tua bilang ini gara-gara sekolah nih. Nanti bilang ke sekolah ini gara-gara lingkungan nih. Anak-anak bilang ya kalian semua salah. Anak-anak bilang semua kita salah. Jadi pada akhirnya jika kita nggak aware dari sekarang, ini akan menyakiti kita semua. Oke, Kita akan berarti sedih. kita mulai saja dari hal yang terkecil. Kita tetap komit bahwa pendidikan agama itu menjadi sesuatu yang harga mati. Iya, Jangan wajib. itu Ya, wajib, digantikan. Karena itu Bukan pembentukan suplemen karakter, Bun. tambahan. Moral, etika di Ya, sana semua. itu adalah energi yang sangat diutamakan di awal. Jadi ketika orang tua sudah memilih ini, maka itu adalah pilihan yang terbaik ya. Silahkan dilanjutkan dengan proses pendampingan, kemudian orang tua juga upgrade bagaimana dia menyikapi zaman sekarang dengan kebutuhan anaknya. Jadi jangan membandingkan dia dulu, menceritakan kisah dia dulu, sengsaranya dia dulu, lalu dia tetap berhasil dengan kondisi sama anak kita sekarang. bicara sekarang ya berdidiklah generasi itu sesuai dengan zamannya. Benar. Gitu. Nah, Bisa, kemudian gitu. kita juga tidak boleh putus asa kata Bunda tadi bahwa apa yang sudah kita berikan sejak kecil itu tetap akan balik gitu kan. Karena setiap anak-anak kita itu fitrah, dia punya potensi baik yang luar biasa. Kan banyak kita lihat itu ya, ada kasus yang terakhir kemarin anak yang merawat orang tuanya sampai orang tuanya itu meninggalkan, dia ditinggal oleh ayah ibunya. Dari kecil kan terkenal cukup viral tuh anak laki-laki ini. Tapi memang ketika di tahap tertentu dia akhirnya punya pacar, membunuh sampai di cincang-cincang itu mungkin Bunda ini ya bisa Dimutilasi. cukup ya dimutilasi, dibakar, dimutilasi. Kemudian pas di otopsi baru ketahuan nanti sebelum itu dia setubuhi dulu gitu kan. Ini kan di luar dugaan. Anak ini menjadi anak yang kok jadi liar. Tapi kan di penjara dia bilang itu sesuatu kayak yang bergerak di luar ini dia, pemberontakan. Ketika dia merasa sendiri, ketika itu kan memang ada tahapan dan dia tahu itu salah. Nah, hal positifnya agama ini menjadikan setiap kita tuh sadar di titik mana kita tuh menemukan kebenaran sehingga tahu ini yang salah, ini yang benar. Itu sebenarnya agama. Sehingga ada pintu taubat sebenarnya kan. Nggak ada yang menjamin kita ini akan terus jadi yang baik. Nggak ada kan. Tapi agama akan menuntun kita ke sana. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi kan yang terbaik dari kita itu adalah ketika kita meninggal nanti. Ada peluang terus untuk bertaubat gitu kan. Jadi anak-anak kita ada nggak panggilan spiritual, agama, ilahiyah dalam dirinya untuk balik. Kalau itu nggak ada, dia mau balik kemana kan? Kalau modal agama itu adalah rumahnya, dia punya rumah untuk balik. Jadi artinya memori itu sudah tertanam dulu ya Bu. Tetap itu menjadi PR, menjadi kewajiban utama. Jadi bagi kita yang sudah membekalkan itu kepada anak, ayo sekarang di-upgrade dengan bentuk yang lebih tahapan yang lebih serius lagi. Tapi jangan ditinggalkan. Nah, seperti itu kayaknya ya, Bunda ya.
Ya. Biar kita nggak putus asa semuanya Ya. menjadi mentah kan. Jadi ibaratnya sekarang kalau yang saya lihat ya Umi, kita memang sama-sama mengawal. Sekolah akan memberikan porsinya untuk pengawalan dan orang tua juga memberikan porsinya tuh, Pak. Dan termasuk juga kita jangan abai juga, Bun. Kadang-kadang lingkungan hari ini itu juga harus dicerdaskan. Karena bagaimanapun oke lah di rumah ada pengawalan, oke lah di sekolah ada pengawalan. Lingkungan. Nah, cuma lingkungan itu kan sesuatu yang di luar kendali kita sebenarnya tuh, kan. Tetap harus tetap berkontribusi. Iya, kontribusi Ya. gitu. Jadi tetap balik pada akhirnya tadi itu ya Umi, kalau kita ngeliat semua itu orang tua memiliki peran penting, dia mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, karena amanah ini memang diberikan kepada dia sebagai orang tua langsung. Karena kita semua kan support system nih. Nah, menyikapi yang kondisi hari ini kita bicara dari tadi itu kan, memang tetap balik pada akhirnya sebagai orang tua yang harus berilmu dalam semua hal, tidak hanya ilmu dunia gitu, tapi yang paling penting itu emang ilmu agama, karena kita emang standar hidup kita ke sana. Kecuali kalau standar kita nggak ke sana, mereka nggak perlu belajar. Jadi orang tua dimanapun sebenarnya sekarang tetap kita pengen ngajak lagi ya Mia, tetap menyadarkan gitu, ayolah belajar gitu ya. Jangan menyandarkan ini kepada sekolah. Terbukti kan ketika kita sekolah sudah berikhtiar mati-matian memberikan yang terbaik, tetap nanti ini akan melenceng ketika tidak dikawal oleh orang tua. Dan orang tua bisa ngawal itu ketika dia punya ilmu kan. Dia punya ilmu, dia punya power gitu loh. Karena yang dia akan terapkan ini bukan sesuatu yang mudah loh. Melarang itu kan sesuatu yang menyenangkan bagi anak kita, ngelarang tapi sesuatu yang menyenangkan itu kan pasti menimbulkan pertentangan. Kalau mereka nggak punya harga diri di hadapan anak, nggak punya power di hadapan anak, ini nggak akan berhasil. Dan power itu kan tidak harus selalu dengan keras, tidak harus dengan pukulan, ancaman, karena anak sekarang nggak mempan dengan itu. Tapi dengan pendekatan, itulah pendidikan adab sebenarnya kan. Nah sebenarnya kita di Hufaz ini udah berusaha untuk itu loh, Bunda Rika ya. Pengen ngajarin itu semua, fondasi agamanya, bagaimana cara menerapkannya, itulah adab kita perkenalkan. Agar tidak ada nanti pertentangan seperti ini. Berkata lembut kepada orang tua, tidak menentang ketika orang tua berbicara, itu kan bagian dari adab yang kita ajarkan. Nah cuma ketika orang tua tidak serius menerima ini, tidak serius menerapkan ini, inilah yang terjadi. Ya, berharap anak akan sadar, ya berapalah kemampuan memorinya memanggil pengalamannya, ya kan? Tapi kalau seandainya nanti orang tua abai, ya sudah, terimalah ini. Jangan salahkan siapa-siapa kalau menurut Bunda. Jangan salahkan sekolah, jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan anak gitu loh. Karena bagaimanapun nanti yang berhadapan dengan Allah kan mereka sebagai orang tua. Jangan menyalahkan. Iya, jangan salahkan. Cuma sekarang kita open nih, kita sebagai lembaga pendidikan membuka diri untuk orang tua mau bertanya, belajar, ayo bareng-bareng kita belajar bareng-bareng menghadapi anak yang kita nggak tahu nih apa pengaruh yang akan masuk ke dia, dan lingkungan ini udah ancaman. Lingkungan ini bisa menjadi ancaman, bisa jadi membantu kita untuk berproses anak kita menjadi tangguh. Kalau kita manfaatkan baik, dia membantu kita berproses anak kita jadi tangguh, tapi kalau nggak jadi lemah gitu loh. Jadi akhirnya kalau menurut Bunda balik ke kita orang tua, sinergisitas antara sekolah, orang tua, lingkungan, anak itu sendiri sebagai objek kita gitu kan. Memang harus dikuatkan lagi. Nggak ada lagi cara lain, dan standar kita pakai standar yang sama, yaitu syariat. Nah, inilah yang akan menyelamatkan. Sama-sama pegang standar yang sama ya. Sama-sama menuju ke arah sana. Maka insya Allah seberapa berat pun, karena tantangan dunia ini kan bukan hanya sekarang ya Mi ya, cuma diakumulasikan, kita akhir zaman diakumulasikan sekarang. Soalnya tantangan setiap zaman itu kan sama gitu, sama beratnya, tapi bagaimana semua bisa melalui. Bentuknya saja yang berbeda. Bentuk yang berbeda, casingnya berbeda. Tapi perzinahan semua udah ada, cuma bagaimana cara melalui, memang sudah diberikan contoh. Kalau di akhir zaman nubuatnya memang dilengkapkan. Semua tasbih itu sudah berserakan. Berserakan, ya. Jadi semua larangan-larangan itu sudah terbuka sekarang. Iya. Kan? Tapi kalau kita lihat dari zaman ke zaman tuh, Mi, yang diselamatkan tetap itu orang yang berpegang kepada syariat, yang berpegang kepada Allah gitu kan. Berpegang kepada Allah dan Nabi ketika itu siapa? Kalau kita kan udah pasti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajar? Udah balik aja lah ke situ gitu kan. Selesai kita. Nah caranya gimana? Caranya buat ya belajarlah. Itu aja intinya. Karena kita belajar selesai kan. Ayo orang tua belajar. Kalau ditanya lagi ya Bun ya, saya kan sebagai seorang guru nih Bun, dengan pendidikan yang saya punya, saya merasa cukup untuk ngajar anak tentang materi yang saya matematik doang gitu ya. Matematik doang, misalnya matematik ya Bu Umi ya.
dengan bahkan banyak ilmu yang belum di-sharing gitu saking banyaknya ilmu ini. Namun di saat saya jadi orang tua, seberapa banyak pun saya mencari ilmu, Umi, tidak Pernah cukup karena anak kita berkembang. untuk mendampingi perkembangan. Sampai hari ini pun anak saya udah di tingkat SMA, saya terus belajar, Umi. Karena apa? Memang yang kita hadapi itu aneh-aneh, berbeda-beda. Dia berkembang Dan gitu. kita Dia harus, nggak seperti statis. Bunda Ike bilang tadi, kita harus mencarikan kembali lurusnya ke syariah itu kemana gitu. Artinya kalau anak-anak belum mampu berpikir di sana, disitulah peran orang tua sebenarnya. Di situ peran orang tua. Kalau orang tuanya mau belajar, orang tuanya yang akan meluruskan, orang tuanya yang akan menunjukkan jalan yang benar. Berarti kita sepakat ya. Iya. Balik ke orang tua ya. Jadi sebenarnya belajar jadi orang tua itu memang sampai mati aja kayaknya di dunia, karena kita sampai mati pun kita tetap jadi orang tua kelihatannya kan gitu. Artinya memang Sampai jangan ke pernah jannah. cukup dengan ilmu yang ada hari ini gitu. Karena besok itu Gen Z beda lagi didiknya. Sekarang Gen Alpha beda, Gen Z beda kan gitu ya. Nah kalau orang tua punya 3 generasi dalam satu kelahiran mereka, ada punya anak yang Gen Z, ada Gen Alpha. Nah besok lahir lagi gen yang berikutnya ya Bun ya. Tapi jangan, itu apakah sama? yang penting jangan putus asa jadi Iya, orang. Udahlah benar. sama usah jadi orang tua, nggak bisa. Takutnya kalau orang tua tidak paham ke sini bahwa mereka harus juga di-upgrade, ya inilah yang bakal terjadi, akan terus Berhentinya di berputar. sana. Ya. Apa tuh yang musibah terbesar tuh ketika orang tua sudah nyerah Ya, dan katanya dia nggak bisa, Iya. dia yang mengandalkan sekolah itu tuh. Berarti closing di kita serumit apapun orang tua emang harus bangkit. Dan Iya. jangan sekali-sekali Kalau- orang tua bilang angkat tangan. Kalau untuk dia anaknya ya. bingung mau ikut ilmu yang apa, balik aja ke syariat. Iya. Udah selesai. Bagaimana Islam mengajarkan, udah balik aja ke situ, pasti selamat. Gak usah pakai teori yang macam-macam aja deh, belajar aja yang baik. Gitu kalinya Mi. Next kita bahas lagi lah. Hati-hati di jalan mau pulang. Alhamdulillah banyak sekali ya budaya ilmu yang mungkin kita bisa. Barangkali nanti beberapa materi-materi dia selentingan kayak gadget, kemudian menghadirkan Iya, anak kita kita pengen buat tahu materi cara khusus. pandang mereka Iya, tentang oke, orang closing. tua. Boleh dah kita iniin. Bismillah.